Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum presentasi saya akan membacakan surat pendek terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai presentasi. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Dan anggotanya yaitu saya sendiri, Muhammad Ramadan Alfani, sebagai moderator. Dan yang kedua, Wanda Astri Parawansah sebagai penyaji pemateri. Yang ketiga yaitu Sabrisa Abigail Oktaviani sebagai pemateri. Evi Cahyani sebagai pemateri, Putriani Citra Fadilah sebagai pemateri, dan yang terakhir Novita Himayatul Husna sebagai penyaji materi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung mulai saja ke materi yang pertama. Oke, Pak. Untuk next. Halo. Nah, yang pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Nah, ini akan disajikan oleh para pemateri. Silakan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu kesaksian adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat. Yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Untuk dapat jadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti keberadaan dan kehidupan, dan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Segala sesuatu, nafas manusia, berkembang politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi terkecil, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuannya.
mentaati hukum-hukumnya, menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras individu. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan antara ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajarinya, menyelidiki, dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu ayat kauniyah. Jika ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad, maka sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam yang jalurnya tidak formal, dan manusia harus mengeksplorasi sendiri melalui metode penelitian. Di dalam ayat kauniyah, manusia diharapkan dapat menghayati secara seksama model yang tercipta ini, yang kemudian diharapkan pula dapat menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam yang ada, menurut Kailani 1992. Selanjutnya, Kailani mengatakan bahwa implikasi dari perintah membaca itu dapat merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu. Selanjutnya, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Allah menciptakan ayat dalam dua jalan keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memaham keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan. Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh lain untuk interkoneksitas ayat kauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Lalu uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin, berkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan terbuat awan hujan. Karena pengaruh berat dan gravitasi, kemudian terjadilah hujan. Beberapa air hujan ada yang mengalir di atas permukaan tanah sebagai aliran limpasan, dan ada yang terserap ke dalam tanah. Selanjutnya, dapat dikatakan sehingga pada hujan keluar dari celah-celahnya awan. Maksudnya, secara ilmiah hujan turun tidak seperti menggelontarkan airnya, melainkan berupa butir-butir air kecil lebih besar daripada 1 mili, yang turun dari awan akibat pengaruh berat dan gravitasi bumi, seperti jatuhnya tetes-tetes air dari celah-celah mata air. Sedangkan turunnya butir-butiran es langit itu disebabkan apabila gumpalan-gumpalan awan pada ketinggian tertentu dan kondisi atmosfer tertentu mengalami kondensasi sampai mencapai kondisi titik beku, sehingga terbentuklah gunung-gunung es. Kemudian,
karena pengaruh berat dan gravitasi bumi sehingga jatuh atau turun ke permukaan bumi. Dan dalam perjalanannya dipengaruhi oleh temperatur, pergerakan angin, dan geseran lapisan udara. Maka gunung es itu pecah menjadi butir-butir es yang jatuh ke permukaan bumi. Bila terjadi hujan masih besar, kemungkinan air teruapkan kembali sebelum sampai di permukaan bumi karena keadaan atmosfer tertentu. Kaidah-kaidah seperti ini sebagaimana telah digambarkan pada surat Az-Zumar ayat 21 yang menjelaskan bahwa sumber-sumber air di bumi bisa berupa air sebagai aliran limpasan seperti air sungai, danau, dan laut. Juga bisa berupa air tanah, groundwater, sebagai akibat dari infiltrasi seperti air sumur, air artesi, dan sungai bawah tanah. Kata dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya, maka maksudnya Allah berkuasa untuk menghilangkan sumber-sumber air tadi, seperti dengan cara kemarau panjang akibat siklus musim yang dipengaruhi oleh pergerakan matahari di sekitar ekuator, sehingga tidak ada suplai air dengan pengisian di-charger ke dalam permukaan tanah atau bawah permukaan tanah. Sedangkan proses penguapan pergerakan air, permukaan dan pergerakan air tanah berlangsung terus-menerus, sehingga lapisan air tanah, water table, menjadi turun dan sumber mata air menjadi berkurang, bahkan lebih drastis. Bahkan lebih drastis lagi, muka air tanah bisa turun mencapai lapisan akifer artetis yang kedap air. Maka kondisi seperti itu seringkali terlihat sungai-sungai kekeringan, sumur-sumur air dangkal kekeringan, muka air danau surut, dan bahkan ada yang sampai kering, dan pohon-pohon mengalami kerontokan dan mati kekeringan. Nah, itulah contoh yang dapat kita ambil dari bentuk interkoneksitas ayat kauliyah dan kauniyah. Ditunjukkan pada hasil observasinya dan penelitian yang berulang-ulang. Dengan demikian, interkoneksitas antar ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Hal ini merupakan suatu sunnatullah yang terus-menerus tidak terputus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada para penyaji materi. Oke. Oke, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu disimpulkan bahwa ayat kauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal, dan ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya. Paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut, yaitu yang pertama, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diatur dengan sangat teliti. Oke, terima kasih. Kita tutup saja presentasi pada kali ini dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.